Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sri Solina Elektas Numiang dengan NIM 42131111018 dari kelas PSPMD 2021. Di sini, tujuan video ini dibuat adalah untuk berbagi wawasan serta juga untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum aplikasi statistik. Di sini saya akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda, di mana di sini kita akan sama-sama menyelesaikan data bagaimana pengaruh 3 variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis regresi linear berganda atau multiple. Jadi analisis regresi linear berganda ini adalah analisis statistika untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi atau perkiraan nilai Y atas nilai X. Jadi di sini kita misalnya punya data atau kasus di mana seorang guru matematika SMA ingin mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematik, dan koneksi matematik terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi di sini kita akan mengujinya menggunakan analisis regresi linear multiple atau berganda. Misalnya di sini kita sudah punya data. Nah, ini dia. Ini adalah data saat seorang guru matematika tersebut sudah melakukan suatu uji untuk menguji ketiga variabel ini terhadap dan hasilnya pada nilai Y. Di sini tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematik, dan koneksi matematik. Jadi yang ketiga ini merupakan variabel bebas, yaitu variabel independen yang mempengaruhi. Jadi kita wakilkan dia atau representasikan sebagai X, yaitu X1, X2, X3, di mana X1 adalah kemampuan pemecahan masalah, X2, X3 sebagai berikut. Kemudian, ketiga variabel itu mempengaruhi variabel Y, yaitu hasil belajar matematika siswa, sehingga variabel ini kita wakilkan sebagai variabel dependen, yaitu variabel Y. Untuk menguji bagaimana pengaruh ketiganya ini terhadap hasil belajar siswa, maka kita buka aplikasi SPSS kita versi 26. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita pada halaman variable view. Pada halaman variable view ini kita memasukkan variabel-variabel yang akan kita uji. Jadi tadi kita sudah punya 4 variabel, di mana 3 variabel merupakan variabel independen. Nah, kita masukkanlah semuanya ke dalam ini, di mana pada kolom name ini kita tidak boleh menggunakan yang namanya spasi, sehingga kita masukkan di X2, X1, X2, X3, dan Y di sini. X1, kemudian tekan Enter, kemudian X2, X3, dan Y. Nah, pastikan dia type-nya itu adalah type numerik dengan width-nya udah otomatis nanti 8, begitu juga dengan columns-nya. Nah, karena data kita di sini kan tidak memiliki desimal, sehingga kita bisa membuat desimalnya ini ke 0 saja. Kemudian untuk label, di label ini kita masukkan dia X1 ini mewakilkan apa yang kita uji, yaitu X1 kita adalah kita wakilkan sebagai kemampuan pemecahan masalah. Untuk values-nya tidak ada, kemudian untuk lainnya teman-teman boleh pilih sesuai yang diinginkan. Di sini saya buat line-nya center. Kemudian untuk measure-nya ini kita pilih dia untuk semua variabel itu merupakan tipe scale. Nah, jadi beginilah bentuk dari tampilan variable view-nya. Kemudian kita masuk ke laman data view. Di data view inilah kita memasukkan data yang sudah diuji atau data yang sudah ada. Ini dia, X1, X2, X3Y. Kita tinggal copy, kemudian di sini kita paste. Nah, ini dia. Dari data inilah kita akan mulai melakukan analisis dengan menggunakan analyze. Klik pertama analyze, kemudian karena kita melakukan analisis regresi, kita pilih yang regresi. Regresi kita itu regresi linear. Oke, sampailah kita di dialog linear regressions ini. Ada di sini kotak dependen dan independen. Dependen berarti yang dipengaruhi, ya berarti kita pilih variabel Y.
silahkan diklik di sini, kemudian kita klik tanda panah, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, untuk independen berarti variabel yang mempengaruhi, itu variabel X1, X2, X3. Di sini kita pilih, kita bisa blok ketiganya, kemudian kita klik tanda panah dan mereka akan berpindah. Nah, setelah pemindahan variabel-variabel ini, kita pilih yang statistics. Pada statistik ini, kita akan memilih beberapa atau memberikan cek pada beberapa fiturnya atau komen, yaitu yang pertama kita cek pada estimates, kemudian pada model fit, kemudian pada descriptive, collinearity diagnostic, dan pada residuals ini kita pilih dia yang Darwin-Watson. Kemudian kita continue. Setelah itu kita lanjut ke pilihan plots. Nah, di plots ini kita akan menggunakan yaitu zprep dan StarGRacit ini, di mana kita akan memindahkan mereka masing-masing ke kotak Y dan X, di mana pertama kita pindahkan dulu StarGRacit ini ke kotak X. Itu kita klik dulu, baru kita pindahkan ke kotak X. Kemudian StarGRacit ini kita pindahkan ke kotak Y. Nah, kita misalnya mau lihat normalitas data kita, teman-teman mau lihat bentuk histogram, silahkan dicek histogram, kemudian dalam bentuk plot juga silahkan diklik pada normal probability plotnya. Kemudian kita klik dia continue. Kemudian pada menu options ini kita pastikan dia sudah memilih yang use probability of F dengan entry 0,05, removalnya 0,01, 0. Kemudian kita pastikan dia sudah dicek pada include constant in equations, kemudian pada missing values-nya pilih yang exclude cases listwise. Kemudian continue. Nah, dari langkah-langkah tersebut sudah selesai, maka kita tinggal melihat outputnya dengan klik pada OK. Kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah data ini sudah merupakan model regresi yang baik untuk dianalisis secara statistika. Bagaimana caranya? Yaitu ada yang disebut dengan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedestastisitas, kemudian uji autokorelasi. Untuk uji asumsi klasik ini kita bisa lihat dari hasil analisis menggunakan SPSS yang bisa kita lihat pada output kita. Nah, untuk mengetahui dia apakah data kita sudah terdistribusi secara normal atau belum, kita lihat dia pada output yang charts, yaitu pada histogram. Pada histogram ini kita bisa lihat bahwa bentuk kurva normal ini, yaitu garis yang hitam ini, sudah menyerupai bentuk lonceng, di mana dia terbagi dua. Kalau kita bagi dua ini, dia sisi kanan dan sisi kirinya itu merupakan sisi yang sama besar, yaitu seimbang. Tidak ada yang cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Maka dari hasil penggambaran histogram ini kita bisa peroleh bahwa data kita sudah terdistribusi secara normal. Kemudian, untuk melihat apakah data residual kita sudah berdistribusi normal, kita lihat pada grafik normal p-plot of regression standardized residual. Di mana di sini kita lihat dulu, kalau misalnya titik-titik plotting ini, dia mendekati garis diagonal, di mana garis diagonal ini merupakan yang dinamakan rata-rata. Jadi kalau misalnya nilai residual ini, yang merupakan titik-titik plottingnya ini mendekati nilai rata-rata pada garis diagonal, berarti data residual kita terdistribusi normal. Kalau kita lihat pada grafik kita yang ini, berarti dia kan terdistribusi normal. Kenapa? Karena titik plotting dari nilai residualnya itu selalu mendekati atau mengarah kepada garis diagonal, yaitu nilai rata-rata dari data kita. Nah, kalau misalnya data kita tidak normal bagaimana? Berarti kalau tidak normal, uji statistikanya itu nanti tidak valid. Kemudian inilah dia yang dinamakan dengan uji normalitas. Berarti data kita sudah terdistribusi secara normal. Kemudian untuk multikolinearitas, di sini kita memastikan apakah dalam sebuah model regresi kita ini terjadi interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Untuk mengetahui ini, kita bisa lihat pada bagian output kita yang pada tabel collinearity diagnostics. Kita
Kita bisa lihat di sini dia. Di sini. Jadi kita pengen tahu apakah ada korelasi antar variabel X dalam model regresi kita ini. Jadi maksudnya variabel X itu ada korelasi lagi dengan variabel X lainnya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah terjadi multikolinearitas itu? Kita bisa lihat dia pada eigen value-nya, eigen value dan condition index-nya. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana dia terjadi multikolinearitas atau tidak, maka kita susun sebuah hipotesis di mana ada ketentuannya. H0 itu berarti tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian HA terdapat multikolinearitas. Dengan dasar pengujiannya itu saat nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan toleransinya itu lebih dari 0,1, maka H0 diterima. Sedangkan kalau nilai VIF-nya itu lebih dari 10 dan toleransinya itu kurang dari 0,1, maka H0-nya ditolak. Kemudian kita lihatlah pada data kita ini. Kita lihat pada data kita bahwa X1 yaitu X1, X2, X3 memiliki nilai VIV-nya itu yang kurang dari 10 dan toleransi dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan berarti dia nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransi itu lebih dari 0,1, berarti H0-nya diterima, yaitu H0 itu diterima, berarti tidak terdapat atau tidak terjadi multikolinearitas pada data kita. Lanjutkan ke uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah terjadinya perbedaan variansi residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Jadi untuk uji ini kita bisa lihat pada grafik scatter plot kita. Kita lihat pada outputnya, di bawah ini kan ada scatter plot. Jadi kalau pada scatter plot ini, kita bisa klik 2 kali. Nah, kita pilih yang ini. Add reference line to the y-axis. Oke, kemudian kita close. Kita close lagi. Nah, jadi di sini sudah tampil dia garis yang bisa kita gunakan sebagai garis referensi pada variabel pada garis Y-nya. Di sini kita peroleh dia grafik scatter plot ini dari nilai prediksi variabel terikat, yaitu tadi yang kita pilih dia star S resid dan residual error-nya yaitu yang star Z fret tadi. Jadi ada kriteria pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kalau nanti pola tertentu pada titik-titik plottingnya membentuk pola tertentu, misalnya dia bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka kita indikasikan dia bahwa data itu terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya polanya jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang kita buat tadi garis referensinya, maka kita bisa simpulkan dia tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas. Kita lihat pada data kita ini. Kalau kita lihat dapat dia mati. Titik-titiknya ini kan tersebarnya ini merata, tidak ada pola tertentu. Karena dia di sini, kemudian ke sini, tidak ada pola tertentu yang dibentuknya. Berarti dari plotnya ini kita bisa ketahui tidak terjadi dia gejala heteroskedastisitas. Itulah dia untuk uji yang ketiga. Kemudian uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dulu pada tabel model summary ini dia di sini.
kita bisa uji dia apakah terjadi penyimpangan antara residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lain dengan model regresi. Maksudnya autokorelasi itu ada kesalahan pengganggu atau residual, misalnya terjadi korelasi antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Misalnya data yang ke-20 itu ternyata dipengaruhi yang ke-9, data ke-19. Kemudian yang data ke-19 dipengaruhi data ke-18. Itu yang dinamakan dia autokorelasi. Model regresi yang baik itu adalah model yang terjadi tidak terjadi gejala autokorelasi. Di sini kita bisa lihat dari nilai Durbin-Watson-nya. Jadi ada bagaimana kita menarik interpretasinya itu, kita sesuaikan dia dengan ini dia, interpretasi nilai Durbin-Watson. Ini nanti kita gunakan yang namanya tabel Durbin-Watson. Durbin-Watson kita itu adalah 1,747. 1,747. Kemudian kita lihat dia ke tabel Durbin-Watson kita. Nah, karena kita punya 20 data, maka cara membacanya ini kita ambil dia N, yaitu banyak data, kita pilih yang 20. Kita lihat dia selurusannya pada kolom K. Kita pilih dia K sama dengan 3. Kenapa kita pilih demikian? Karena kita memiliki variabel bebas. Variabel bebasnya itu yaitu variabel mempengaruhi ada 3 tadi kan? Yaitu variabel X1, X2, X3 ada 3. Berarti K kita sama dengan 3. Maka N20 dan K3 kita lihatlah nilai DL dan DU-nya itu. Kita bisa lihat DL-nya adalah 0,9976 sedangkan DU-nya adalah 1,6763. Nah, dari sini kita masukkan lagi ke model tabel summary kita. Nah, di sini tadi DL kita itu adalah 0,9976. Nilai Durbin-Watson kita adalah 1,747. Kemudian nilai DU kita adalah 1,6763. Kalau misalnya 4 kita kurangkan dengan 1,6763 ini, kita akan peroleh dia 2,3237. Nah, berarti 1,747 itu kan masih berada di antara interval 0,9976 dan interval 4 dikurang nilai DU yaitu 2,3237. Artinya, nilai Durbin-Watson itu ada di antara DL dan di antara 4 dikurang DU. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Setelah 4 uji asumsi kelas itu terpenuhi dengan baik, berarti model kita sudah merupakan model yang baik. Kita mulai dulu pertama dari tabel descriptive statistic. Di sini kita bisa ketahui dari keempat variabel itu, kita bisa ketahui minnya, yaitu nilai rata, standar deviasinya, dan N ini merupakan data valid yang dikelola, yaitu 20. Di correlations ini ada Pearson correlation, ada signification one tail, dan N, itu nilai atau banyak data kita. Jadi sini jabarkan masing-masing variabel itu berapa Pearson correlation-nya dan signifikansinya dari satu sisi. Jadi Pearson correlations ini, di sini kita bisa melihat hubungan antara dua variabel, yaitu independen dan dependen. Dari sini kita bisa lihat tingkat hubungannya mereka atau kekuatan hubungan mereka, apakah dia hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Nah, kalau misalnya kita ambil satu contoh nih, misalnya dari kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar, pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa kan 0,799, di mana nilainya merupakan nilai yang positif. Berarti kita ketahui kekuatannya itu, berarti kita ketahui hubungannya itu positif. Nah, ada lagi dia yang namanya kriteria nilai nanti, ini dia, interpretasi koefisien korelasi. Jadi dari nilai yang sudah ditampilkan pada SPSS, kita bisa ketahui dia apakah kekuatan hubungannya antara dua variabel itu sangat rendah atau hingga sangat tinggi. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat dari variabel pemecahan masalah terhadap hasil belajarnya itu adalah 0,799, di mana 0,799 itu adalah berarti berada di sini, ya kan? Nah, berarti dia hubungannya itu mereka tinggi.
kekuatan korelasi itu tinggi. Karena dia bernilai positif, berarti hubungan mereka itu positif. Maksudnya hubungan yang positif, saat berarti mereka arahnya itu kalau misalnya terjadi peningkatan pada X, maka peningkatan pada Y juga terjadi. Kalau misalnya terjadi penurunan pada X, penurunan pada Y juga terjadi. Nah, kalau misalnya nanti ada misalnya nilai negatif, berarti negatif itu mereka tidak searah. Misalnya X itu meningkat sedangkan Y itu menurun atau sebaliknya. Kemudian itulah dia untuk pairs and correlations. Kemudian untuk nilai signifikansi one tail itu satu sisi. Di sini kita bisa memperoleh kebenaran suatu hipotesis, apakah dia terima atau ditolak. Jadi di sini kita bisa lihat kalau signifikansi itu kan kita uji dia berdasarkan nilai 0,05. Jadi kalau misalnya di sini kita punya kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa, nilai signifikansi itu 0,00. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Berarti kita bisa peroleh kesimpulan bahwa ada hubungan signifikan antara kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika siswa. Seperti itu untuk membaca variabel-variabel lainnya. Kemudian kita masuk ke tabel variables enter or remove. Di sini hanya menjelaskan bagaimana dia metode yang digunakan dan apa saja variabel enter atau variabel remove kita. Di sini variabel internya ketiga variabel kita yang merupakan nilai X1, X2, X3, kemudian dependen variabelnya adalah hasil belajar matematika siswa dengan metode enter. Lanjut kita ke model summary. Di model summary ini tadi kan sudah kita uji dia dari Watson. Sekarang kita perlu melihat pada nilai R dan nilai R square-nya. Di mana nilai R ini adalah koefisien korelasi. Berarti koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,908. 908. Kita bisa lihat lagi pada tabel koefisien korelasi kita. 0,908 itu ada di interval 0,8 sampai 1. Berarti kekuatan korelasi dari variabel yang kita uji itu termasuk sangat tinggi, yaitu 0,908. Kemudian pada R square inilah hasil dari kuadrat dari nilai R kita, yaitu 0,825. Di sini kita bisa ketahui seberapa jauhkah model regresi kita ini mampu menjelaskan variabel-variabel dependen, yaitu Y. Jadi di sini kan 0,825. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti kita peroleh dia yaitu 85,2%. Nah, bagaimana representasinya? Itu maksudnya berarti 85,2% hasil belajar matematika itu dipengaruhi oleh kemampuan koneksi matematik, komunikasi matematik, dan pemecahan masalah matematis secara bersama-sama. Nah, 100 dikurang 82,5 itu adalah 15,8. Berarti 15,8% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel luar yang tidak diujikan atau variabel lain. Kemudian pada tabel ANOVA, ini kita bisa lihat dari uji F-nya. Di mana pada uji F ini kita bisa melihat apakah variabel independennya itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Nah, di sini kan kita punya nilai F-nya itu F hitung 25,163. Kita lihatlah bagaimana uji F pada tabel ANOVA. Kita buat hipotesis, H0 itu tidak ada pengaruh X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y, kemudian HA adalah ada pengaruh X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y. Di mana kriteria pengambilan keputusannya itu H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel atau nilai signifikansinya itu kurang dari alpha, di mana alpha yang 0,05, kemudian H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau nilai signifikansinya lebih dari nilai alpha. Nah, kita bisa gunakan tabel F, di mana tabel F ini kita pakai rumus yang K, N dikurang K dikurang 1. K tadi masih sama, itu variabel dependen, banyaknya jumlah variabel dependen kita. Nah, kalau kita misalnya melihat pada tabel F, pada nilai F hitung kita 25,163. Kalau kita lihat dia pada rumus F hitung atau F tabel,
yaitu K-nya kan tadi 3, kemudian N kurang K kurang 1, 20 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 16. Kalau kita lihat dia ke dalam tabel F hitung, F tabel, maka nilainya itu adalah 3,24. Nah, berarti kita bisa peroleh kan 25,163 ini lebih dari 3,24, berarti F hitung lebih dari 3,24 sesuai dengan kriteria penarikan kesimpulan kita. Berarti kalau dia F itu lebih besar dari F tabel itu, maka H0 ditolak. Artinya, A diterima. Berarti ada pengaruh X1, X2, X3 itu secara bersama-sama terhadap variabel Y. Kemudian dari tabel coefficients. Dari tabel coefficients ini, kita bisa membuat persamaan. Kita buat persamaan dia, yaitu dari nilai B-nya, kemudian nilai X1, X2, dan X3. Sehingga kita peroleh dia nanti persamaan regresi linear berganda dari data yang kita olah itu adalah Y sama dengan 31,082 ditambah 0,141 X1 ditambah 0,334 X2 ditambah 0,238 X3. Dimana dari persamaannya ini kita bisa ketahui bahwa misalnya nilai konstanta itu adalah 31,082, dan kalau misalnya dari X1-nya kan tadi 1 ditambah 0,141. Berarti setiap kenaikan 1% dari variabel X ini, maka variabel Y itu akan naik sebanyak 0,141. Demikian juga untuk variabel X2 dan X3-nya. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen kita. Ini kita bisa lihat dari uji T atau maupun nilai signifikansinya, teman-teman bisa pilih yang mana, itu nanti sama saja. Jadi kalau misalnya kita lihat dari nilai signifikansinya ini kan 0,334, 0,010, 0,51, dimana kalau dari sini berarti 0,334 ini lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita peroleh tidak ada pengaruh dari kemampuan pemecahan masalah terhadap Y. Sedangkan yang ini 0,10. Dia lebih besar lebih kecil dari 0,05. Berarti X2 yaitu komunikasi matematik berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian yang ketiga 0,51, yaitu 0,51 dia lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada pengaruh antara komunikasi matematik terhadap dependen variabelnya. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya sendiri maupun kepada teman-teman yang menonton.